ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Penggerak yang tak bergerak, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita pernafasan, masih memberikan kita hidup, dan mudah-mudahan pernafasan dan kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hari ini mampu kita manfaatkan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahnya kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa umat manusia dari alam jahiliyah menuju alam yang madani seperti yang kita rasakan hari ini, dan patut ditauladani oleh umat-umat sesudahnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kepala SMA Negeri 24 Batam yang senantiasa peduli terhadap kegiatan siswa, sekalipun kita telah diperhadapkan pandemi virus corona COVID-19. Akan tetapi beliau selalu mengeluarkan ide-ide cemerlang agar kegiatan sekolah selalu dilaksanakan sekalipun melalui media sosial. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 24 Batam, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang senantiasa masih mengikuti kegiatan pesantren yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 24 Batam, sekalipun kegiatan yang kita lakukan kali ini hanya melalui media sosial. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini. Yang Bapak banggakan anak-anakku sekalian, yang sampai detik ini masih punya kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah maupun tugas-tugas secara pribadi yang diberikan oleh guru-guru. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu bekal di kehidupan dunia yang akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dipercayakan oleh Ketua Panitia Pelaksana Pesantren Kilat SMA Negeri 24 Batam, yang saya hormati Bapak Baharudin SAG. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tema yang akan Bapak bawakan
dalam pesantren kilat kali ini adalah puasa menjadikan kita pribadi yang bertakwa. Dan apa saja yang menjadi indikator dalam ketakwaan itu sendiri. Jemaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa seperti yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang dapat mengubah diri menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat wajibnya berpuasa la'allakum tattaqun di surah Al-Baqarah ayat 83. Inilah yang menjadi prestasi seorang hamba. Berkenaan dengan hal ini, Bapak sedikit ingin menjelaskan dalam pesantren kilat kali ini, di hari yang ke-6 Ramadan 1441 Hijriah. Selain Bapak menjelaskan esensi dari ketakwaan itu sendiri, Bapak juga mengutip berbagai pendapat ulama yang muktabar yang juga menguraikan tentang beberapa indikator tentang ketakwaan itu sendiri. Jemaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan harapan dalam artian bahwa dengan puasa yang dilaksanakan hari ini itu akan menjadi bekal ketakwaan untuk kita. Bukan hanya kita berpuasa hari ini, tetapi secara terus-menerus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, takwa juga merupakan predikat yang harus diupayakan setiap hamba atau setiap umat manusia. Begitu juga Bapak ingin menjelaskan esensi dari ketakwaan di hadapan anak-anakku sekalian, jemaah pesantren kilat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik untuk kita cermati bahwa ketakwaan memang bukan menjadi predikat yang bisa kita dapatkan dengan berpangku tangan, sekedar duduk dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takwa itu sendiri merupakan sesuatu hal yang harus dikejar oleh seorang hamba atau seorang umat manusia. Mengejar dengan niat yang tulus, mengejar dengan ibadah yang bersungguh-sungguh, mengejar dan mengaplikasikan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam rangka inilah Bapak kemudian menjelaskan ada 4 indikator ketakwaan sebagai tolak ukur dan sebagai kaca perbandingan untuk kita semua. Dan apakah kita telah meraih ketakwaan itu sendiri, ataukah kita masih jauh dari target ketakwaan itu sendiri? Jemaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan indikator secara eksplisit. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan di surah Al-Imran ayat 133 sampai 146. Jemaah pesantren kilat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
dari dua surah tersebut, Bapak menghimbau kepada kita semua dan kepada anak-anakku sekalian agar selalu mengamalkan beberapa indikator-indikator ketakwaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak. Akan tetapi Bapak memberikan dua referensi tentang surah yang menjelaskan ketakwaan itu sendiri. Jemaah pesantren kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 4 indikator dengan mengutip beberapa ulama dan beberapa pendapat yang kemudian Bapak rangkumkan menjadi 4 hal. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Anak-anakku sekalian, orang yang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun kita berada, dan juga mengakui bahwa selain Allah Subhanahu wa taala itu hal yang sangat kecil. Jika kita merasa takut pada hal-hal yang kecil seperti bencana alam atau bencana yang kita alami hari ini atau bencana yang lain-lainnya, maka selayaknya kita lebih pada zat yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Indikator inilah yang menunjukkan bahwa puasa menghendaki peningkatan keimanan, khususnya pada prinsip tauhid. Yang kedua, beramal sesuai dengan tuntunan syariat. Yang disebutkan bertakwa jika seseorang itu menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa inilah kita dilatih atau merupakan pelatihan utama dalam menerapkan ketakwaan itu sendiri. Hadirin jemaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan fungsi yang pertama dari puasa, merupakan fungsi yang konfirmatif. Maka anak-anakku sekalian, jangan kita mengakui orang Islam dan jangan kita mengakui kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hari ini kita belum mampu berpuasa pada bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Berpuasa merupakan bukti pengukuhan keislaman dan keimanan seseorang. Maka Bapak menghimbau kepada anak-anakku sekalian, ketika kamu tidak mempunyai halangan apapun, ketika fisikmu masih kuat, ketika kamu masih bisa bernafas, maka berpuasalah Anda. Jangan tinggalkan puasa, karena itu merupakan satu bentuk pelatihan yang utama dalam menerapkan konsep ketakwaan. Indikator yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah ridho dengan yang sedikit. Maksud dari ridho dengan yang sedikit adalah terkadang jiwa manusia selalu menghendaki sesuatu yang lebih banyak, berobsesi yang lebih tinggi, namun seringkali tidak dibarengi dengan keridhaan atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa inilah
Kita diajarkan untuk bagaimana menerima walaupun sedikit. Kita diajarkan untuk bagaimana bersyukur dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Kita diajarkan untuk bagaimana berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai dengan kadar atau ketentuannya. Jemaah pesantren kilat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Bapak ingatkan, untuk melatih ketakwaan, hendaknya kita selalu melihat ke bawah untuk hal-hal ikhwal duniawi dan selalu melihat ke atas untuk perkara-perkara ukhrawi. Anak-anakku sekalian, ketika kita punya mobil mewah, ketika kita punya rumah megah, maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya orang-orang yang berada di sekeliling kita masih mempunyai kehidupan yang rendah atau berada di bawah kita. Begitu dan seterusnya. Maka anak-anakku sekalian, ketika kita melihat teman kita yang lebih alim, ketika kita melihat teman kita yang lebih soleh, maka kita harus lebih termotivasi untuk berbuat yang lebih. Ketika kita melihat orang lain yang mampu bersedekah, maka kita pun harus berazam untuk melakukan serupa atau yang lebih baik darinya. Anak-anakku sekalian, indikator yang terakhir adalah menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Ya, menyiapkan kehidupan akhirat. Disebut bertakwa jika seseorang itu memberikan prioritas untuk kehidupan yang kekal, seperti yang digambarkan dalam sekian banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabiullah Muhammad SAW. Tentu kita ingat ada satu hadis Nabiullah Muhammad SAW, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, maka ia akan bersiap dengan bekal yang cukup. Akhirat adalah perjalanan spiritual yang harus kita siapkan dengan sebaiknya untuk menghadapinya. Maka Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian, akhirat merupakan perjalanan spiritual yang harus kita siapkan sedini mungkin sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali berpikir bagaimana kita hidup dengan layak, bagaimana kita hidup dengan baik, tapi terkadang kita lupa bagaimana kita mati dengan baik. Maka beruntunglah anak-anakku sekalian, orang-orang yang berpuasa hari ini tergolong dalam orang-orang yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian yang menjalankan puasa hari ini dijauhkan dari segala penyakit, diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan kali ini. Demikian sedikit penjelasan dari Bapak mengenai beberapa indikator tentang ketakwaan. Sungguh beruntung siapa yang mendapatkan predikat ketakwaan tersebut. Yang dimana selain dia menjauhkan diri dari yang dilarang, juga mampu menjalankan apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Said Qutban menyebutkan atau mengkategorikan ketakwaan itu dalam 3 hal.
Yang pertama adalah apa yang hadir dan hidup dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana menjaga diri kita dari sesuatu yang dilarang. Yang ketiga, bagaimana kita menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah puasa mendidik kita, ibadah yang sangat spesial yang kemudian memberikan banyak pelajaran kepada siapapun yang mau mengambilnya. Semoga kita bisa menjadi tuan rumah yang baik untuk tamu yang agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedatangannya menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang lebih istiqomah untuk memaksimalkan kedatangan bulan suci Ramadan. Bapak akhiri sedikit kultum singkat pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari problematika virus corona atau COVID-19 hari ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat problem ini sehingga aktivitas kita yang kita lakukan setiap hari berjalan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.